Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Panas dingin di tubuhku serasa hilang seketika. Bapak yang selama ini kunilai seram karena suara baritonnya, ternyata sosok yang lembut. Nama aslinya yang kuanggap misteri, ternyata itu hanya perasaanku. Kini, nama mereka terekam dalam memori khusus di benakku. Lalu kenapa Ama dipanggil orang aman Niko? Tanyaku. Karena anak Ama yang sulung namanya Niko. Aman Niko itu artinya bapak si Niko, terang bapak. Kenapa Amakul memanggil Ama dengan Onot? Tanyaku lagi. Onot itu panggilan waktu kecil. Panggilan kesayangan kakek, abang dan kakak Ama, jelas bapak. Aku makin paham tentang nama panggilan itu. Sambil membetulkan letak kain kompres basah di keningku, bapak menjelaskan tata aturan sebutan atau panggilan terhadap seseorang di Tanah Gayo. Semasih anak-anak, seseorang dipanggil dengan nama asli, terkadang dengan nama kesayangan. Di usia dewasa, nama kesayangan itu masih sering dipanggil, terutama oleh saudara kandung atau keluarga. Contoh nama asli bapak adalah Dolah, Bedul, Jalil dan banyak lagi. Sedangkan nama kesayangan, ada yang dipanggil Utih, Eitem, Onot, Encu, Ungel atau Mok. Panggilan Mok biasanya ditujukan untuk anak perempuan kesayangan. Nama kesayangan yang selain Mok, bisa ditujukan kepada anak laki-laki atau perempuan. Usai menikah, seorang laki-laki dipanggil Aman Mayak dan perempuan dipanggil Inen Mayak. Setelah lahir bayinya, misalnya bayi itu diberi nama Dolah, maka bapaknya dipanggil Aman Dolah, sedangkan ibunya dipanggil Inen Dolah. Sering juga seseorang dipanggil Aman Ipak atau Inen Ipak, lantaran anak pertamanya seorang perempuan. Apabila anak pertamanya laki-laki, maka mereka akan dipanggil Aman Win atau Inen Win. Begitu pula orang tua atau mertua, akan memanggil anak atau menantunya dengan sebutan peramannya. Seorang mertua akan memanggil menantunya dengan Aman Dolah atau Inen Dolah. Sering juga dipanggil Aman Win atau Inen Win, karena seorang mertua merasa kurang sopan memanggil nama asli menantunya. Jangan salah, bukan karena mereka tidak ingat nama anak atau menantunya, ujar bapak sambil mengelus rambutku. Panggilan peraman itu suatu kehormatan, menunjukkan status sosial seseorang. Menandakan orang itu sudah menjadi kepala keluarga yang berhak berpendapat dalam suatu forum. Sebaliknya, mertua atau orang tuanya memanggil peraman anak dan menantu, sebenarnya sebuah metode kontrol. Mereka ingin mengingatkan posisi mereka yang sudah memiliki tanggung jawab keluarga. Sedangkan bagi masyarakat, panggilan peraman untuk mempertegas status perkawinan seseorang. Artinya, orang itu bukan lagi lajang atau gadis, tetapi suami atau istri, janda atau duda. Begitulah tatanan sebutan atau panggilan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun saat itu belum ku mengerti semua penjelasan bapak, tetapi gambaran itu sudah terekam dalam benakku. Saat berhadapan dengan persoalan, tanpa nama asli, alam bawah sadarku mengingatkan kembali atas penjelasan itu. Aku merasakan manfaat mengetahui ihwal peraman saat tampil pada sebuah diskusi di SPG. Secara gamblang dapat kujelaskan semua makna filosofis yang terkandung di balik tanpa nama asli. Penjelasan itu mendapat standing aplaus dari guru dan siswa SPG.